kalian harus coba bikin visual novel. Visual novel itu secara gampangnya adalah game yang berat di cerita. Kalau di game RPG Jepang, biasanya ada gambar dua karakter yang bersebelahan dan sedang ngobrol. Gameplaynya sama seperti itu. Tapi tidak ada actionnya dan tidak ada battle-nya. Jadi dia murni cerita. Cara berceritanya macam-macam. Bisa berupa dialog, karakter, baik orang pertama atau ketiga. Atau bisa mode novel, di mana satu layar penuh akan penuh dengan tulisan disertai background. Kita kenalan dulu. Nama saya adalah Chris. Saya salah satu anggota VN Project Indonesia atau VNP. Kalau buat visual novel, ada yang ngurus gambar background, gambar karakter, cerita, atau musik. Saya biasanya ngurus bagian story atau bagian programnya. Sejujurnya ya, cerita yang saya bikin itu ada beberapa. Semuanya menurut saya tidak terlalu bagus dan tidak terlalu terkenal juga. Tapi yang paling penting, ceritanya selesai. Dan saya berhasil membuat visual novel. Saya mau bahas topik ini karena memang saya senang game. Dan tentunya saya senang cerita, apalagi cerita yang bagus. VN ini adalah salah satu media bercerita yang cukup tua. Karena yang dibutuhkan sangat sederhana. Selama ada skrip dialog dan ada gambar statis, jadilah sebuah visual novel. Saya jujur ingin lebih banyak orang bisa menuliskan cerita. Apalagi Indonesia ini negara dengan beraneka ragam budaya dan kalangan. Cerita belum tertulis dalam hati kalian pasti sangat banyak. Dan saya yakin semuanya akan tersampaikan. Cuman ya memang belum waktunya saja. Saya punya beberapa alasan yang saya anggap penting tentang kenapa kita harus membuat game visual novel, terutama di Indonesia ini. Saya mau menanamkan benih gagasan untuk kalian. Mau didengar ya silahkan, tidak ya tidak apa-apa. Semua keputusan di tangan kalian. Kurang lebih, kalau suatu hari nanti kalian sampai ke sebuah situasi yang berkaitan dengan menyampaikan pesan atau informasi. Ketahuilah kalau visual novel adalah salah satu opsi kalian. Alasan pertama, manusia itu secara normal senang dengan cerita. Memang, dalam kehidupan kita butuh hal pengetahuan teknikal, seperti teknologi kesehatan, ekonomi, komputer, dan handphone. Tapi, hiburan manusia itu semuanya berkaitan dengan seni. Mulai dari cerita, musik, lukisan, animasi, film, dan lainnya. Kalau pas kecil ada guru yang negur, kamu kerjanya baca komik terus, atau dengar musik terus. Kapan bisa sukses dalam kehidupan nanti? Nah, ketahuilah, kalau industri seni ini sangat besar dan sudah sangat-sangat tua. Industri seni atau hiburan ini sekarang punya banyak wujud. Kita ada YouTube, TikTok, webtoon, bioskop, dan lainnya. Semuanya punya sebuah kesamaan, yaitu menyampaikan cerita antara manusia. Dan hal ini sudah terjadi sangat lama. Kita bisa membayangkan manusia purba pada malam hari. Setelah berburu dan pulang ke gua, mereka saling menghibur dan saling bercerita satu sama lain. Dampak dari industri seni ini secara langsung mempengaruhi kehidupan kita. Contoh pastinya sekarang adalah budaya cosplay, yang memang sangat luas sekali di Indonesia. Menurut saya ya, cosplay ini adalah hasil dari anak-anak kecil zaman dulu yang senang dengan karakter hasil animasi atau komik Jepang. Kalau dulu mereka bercosplay, mungkin ayah atau ibunya tidak setuju. Tapi sekarang, bocah yang dulu akhirnya membesar dan jadi orang tua juga. Terus ya, impian masa kecil dia terwujudlah ke anaknya dengan memperbolehkan anaknya cosplay. Alasan kedua, manusia itu baru kerasa utuh kalau bisa membaca tulisan, bisa menulis, bisa mendengar, dan bisa ngomong ke orang lain. Kita secara tidak langsung senang akan hal ini. Kalau bisa melakukan 4 ini, manusia akan lebih lengkap. Dan ini adalah salah satu faktor kebahagiaan. Contoh yang tidak benar, misalnya ketika kerja, mulut bosnya lagi tidak enak. Yang terjadi adalah bad mood. Kemudian pulang kerja bikin status menjelek-jelekan bos dengan pengaturan hanya 15 menit.
kemudian statusnya dihapus. Tapi besok ketika kerja lagi, dengan hati yang lega dan riang, hatinya sudah happy. Oke, ini contoh mungkin jangan ditiru, tapi memang pasti sering terjadi. Itu tadi contoh efek terapi jangka pendek dari menulis. Tentang menulis ini, secara sifat, negara kita tercinta memang masih sangat kurang. Kalau kalian yang introvert atau tidak senang keluar rumah, senangnya di dalam rumah saja. Kalau keluar juga jarang berkomunikasi dengan yang lain. Proses menulis bisa sangat membantu kalian, tapi bukan dengan contoh saya di atas. Jangan salah, pembuat cerita seperti novel atau skrip film yang terkenal di negara barat kebanyakan adalah introvert atau pemalu. Menulis ini dapat menjadi terapi yang baik, jangka pendek atau jangka panjang. Dalam cerita yang kita buat, semua ada dalam kontrol penulis. Kalian bisa mengungkapkan diri dalam bentuk karakter lain, atau menunjukkan sisi yang tertutup dari hati yang paling dalam. Adegan kehidupan yang selalu membekas di hati dapat kalian tuangkan. Manusia senang membersihkan. Kita senang membuka box-box lama, mengatur posisi barang-barang, menemukan barang yang terlupakan, mengingat keputusan kita, kenapa kita beli barang ini. Atau ada barang yang memberi kenangan tersendiri. Begitu selesai dan semuanya bersih, perasaan jadi lebih lega. Dalam bercerita, kita dapat membuat dan mengenal masalah internal, menemukan bagian dari diri kita yang sudah terkubur dalam. Misal, hal yang kita sukai ketika kecil, jadi tidak suka karena alasan tertentu. Kita juga dapat menyelidiki diri sendiri, alasan terdalam dari setiap keputusan yang kita buat. Entah penyesalan atau sakit hati yang mengubah. Dan kita dapat mengungkapkan semuanya itu melalui karakter yang dibuat, atau malah dijadikan sifat karakter itu sendiri. Butuh keberanian luar biasa untuk menuliskan semuanya itu. Saya tidak bilang kalau menulis adalah sebuah hal yang mudah. Begitu selesai, pengalaman hati kita bertambah dan akan ada perasaan lega. Semuanya ini jadi terapi sendiri dalam menjalani hidup. Contoh ceritanya, misal karakter bernama Anton yang perokok. Biasanya dia merokok di luar rumah. Tapi karena COVID, dia jadi merokok di dalam rumah. Dia teringat neneknya yang sudah meninggal dan perokok berat juga. Begitu nenek dan kakek Anton meninggal, rumahnya mau dijual. Keluarga harus membersihkan rumah. Anton harus mengecat tembok rumah yang jelas-jelas warna aslinya putih, jadi coklat dan lengket. Membersihkan kipas exhaust yang lengket, baru dilap 1 kali, kain lapnya sudah coklat dan bau tembakau. Karpet permadani yang seharusnya bermotif merah putih, jadi kecoklatan dan baunya tidak enak, akhirnya dibuang. Teralis jendela yang tembakaunya tidak kalah pekat. Anton harus membersihkan setiap celahnya dengan kain basah. Nenek Anton sebenarnya sangat baik ke cucunya, tapi sejujurnya Anton merasa jijik ketika membersihkan. Akhirnya Anton memutuskan untuk berhenti merokok karena hal ini. Alasan manusia untuk memutuskan berubah bisa bermacam-macam. Itu tadi contoh sepenggal cerita fiktif buatan saya tentang Anton. Alasan ketiga adalah VN bisa menjadi benih hal yang besar. Setiap manusia pasti sering membuat karya. Seringkali, setiap produk mereka bukanlah hal yang berarti, tapi suatu saat nanti pasti ada produk yang bersinar. Kita tidak tahu kemana VN ini akan membawa pembuatnya. Istilahnya jadi benih atau pijakan, atau pupuk tanaman yang suatu saat nanti berbuah, atau apapun itu istilahnya. Contoh gampangnya, sekarang ada banyak komik yang berasal dari novel. Jadi, membuat komik itu membutuhkan usaha yang banyak. Gambar itu butuh waktu yang lama dan bukan hal yang mudah. Kalau langsung terjun ke dunia komik dan tidak laku, tentunya gambar yang dibuat jadi tidak berguna. Memang ini adalah sebuah resiko, karena tidak semua karya yang kita buat akan langsung bersinar.
Untuk mengurangi hal ini, maka memulainya itu harus dari cerita pendek dulu, atau novel ringan terlebih dahulu. Kalau skripnya sudah selesai dan dipasarkan, fansnya sudah terbentuk dan cukup banyak, barulah dibuat anime atau komik. Dengan begini, maka resikonya lebih rendah. Visual novel bisa menjadi sarana memulai yang berpotensi, karena memulainya sangat mudah dan aset yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Ada banyak karya besar yang mulainya juga dari visual novel, kemudian ke komik, baru ke anime atau ke movie. Menurut saya, itu tadi 3 alasan penting kenapa kita harus mencoba membuat visual novel. Industri hiburan memang besar. Pasar visual novel di Indonesia masih sangat sedikit. Itu berarti kesempatannya masih banyak dan luas. Sekian video dari saya. Saya harap setelah menonton ini, kita jadi tahu sebuah opsi berkarya, yaitu visual novel. Terima kasih sudah mendengar dan menonton. Kita jumpa lagi di video berikutnya.